Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali bertemu di masjid yang mulia ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para istri beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajaran beliau. Kita lanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum, dan kita masih pembahasan Rasulullah dalam bermuamalah dengan kerabat-kerabatnya. Dan ini adalah bagian yang keempat, insya Allah bagian terakhir dalam pembahasan Rasul dan kerabat. Wa kana qala al-muallif hafizahullah wa kana yahmilu as-sighara wa yamsahu ala ru'usihim wa yad'u lahum. Kebiasaannya Nabi adalah kalau ketemu dengan anak-anak kecil, kerabat-kerabat beliau, maka Rasulullah mengangkut mereka, dan Rasulullah juga mengusap kepala-kepala mereka dan mendoakan mereka. Hal itu bisa dilihat dari riwayat berikut. An Abdullah bin Ja'far, dari Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ini yang kemarin saya jelaskan, ditinggal wafat Ja'far. Masih ingat kemarin? Pelajaran kemarin. Sehingga Abdullah ini anak yatim. Dan kata Nabi, Abdullah ini wajahnya mirip siapa? Wajahnya mirip Nabi juga. Karena Ja'far itu mirip Nabi. Kemarin kan saya jelaskan, Ja'far waktu wafat punya dua anak laki-laki, yaitu Muhammad bin Ja'far dan Abdullah bin Ja'far. Kata Rasul, Muhammad bin Ja'far mirip pamanku, yaitu mirip Abu Thalib, mirip mbahnya anak itu, Muhammad bin Ja'far bin Abi Thalib. Adapun Muhammad mirip pamanku, yaitu mirip mbahnya anak ini, yaitu Abu Thalib. Adapun Abdullah ini mirip bapaknya, mirip Nabi. Dari Abdullah bin Ja'far, anak yatim, annahu qal, beliau berkata, "Lau ra'autuni wa Kusam wa Ubaidallah ibnai Abbas wa nahnu sibyan nal'ab." Saya telah melihat diriku sendiri dan juga Kusam dan Ubaidullah. Jadi Kusam bin Abbas, Ubaidullah bin Abbas. Jadi saya ulangi ya. Kata Abdullah bin Ja'far, ya, pada waktu itu aku bersama Kusam bin Abbas dan Ubaidullah bin Abbas. Saya mau tanya, Kusam bin Abbas sama Abdullah bin Abbas, Ubaidullah bin Abbas pernah apa itu? Pernah apa? Ya, Ja'far sendiri itu sepupunya Kusam sama Ubaidullah. Masih bingung? Saya ulangi ya. Jadi ini masih keluarga Bani Hashim semuanya ini.
Saya ulangi, Ubaidullah bin Ja'far, masih kecil, masih bocah, bermain dengan Qutham bin Abbas dan Ubaidullah bin Abbas. Intinya kan ini keturunannya Abbas, ini keturunannya Abu Thalib kan gitu kan. Masih saudara, masih sama Bani Hashim. Ya. Wa nahnu sibyan nal'ab, kami pada waktu itu masih bocah, bermain-main. Idh marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dabbatin, pada waktu itu Rasul berjalan mengendarai hewan tunggangan. Faqala, maka Rasulullah berkata kepada orang-orang, irfa'u hadza ilayya, tolong angkat bocah kecil ini kepadaku. Fahamalani amamahu, maka Rasulullah menjadikan aku di depannya. Jadi Rasulullah minta tolong ke sahabat begitu ya, karena beliau sedang naik kendaraan. Tolong ini bocah kecil diangkat. Maka diletakkan Nabi di depannya. Jadi Abdullah bin Ja'far ditaruh di mana? Di depan. Wa qala li Qatham irfa'u hadza ilayya. Kemudian untuk yang satunya Qatham, masih kecil juga. Mungkin ini bisa jadi kakak atau adiknya Abdullah bin Abbas, diangkat juga, tapi ditaruh di apa? Di belakangnya. Jadi di depan ada Abdullah bin Ja'far, anak yatim, sedangkan di belakangnya ada siapa tadi? Ada Tsumma mashala ra'si thalathan, kemudian Rasulullah mengusap kepalaku 3 kali. Dan setiap mengusap kepalaku Nabi mendoakan aku, Allahumma ukhluf Ja'faran fi waladihi, ya Allah berikan pengganti untuk Ja'far bagi putranya. Jadi doakan yang baik-baik ya. Ini termasuk bagaimana sayangnya Nabi kepada keluarganya. Wa min inayatihi bi aqaribihi wan shighalihi bi ahwalihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perhatian dengan sanak kerabatnya. Termasuk bisa dilihat dari bagaimana sedihnya Rasulullah ditinggal wafat siapa? Hamzah. Jadi Hamzah ini wafat dalam perang Uhud. Wa muthila bihi, tidak cukup gugur, beliau itu dimutilasi. Muthila bihi artinya dimutilasi. Fahazina huznan syadidan, maka Rasulullah sangat pedih, sangat sedih melihat jenazahnya paman yang membelanya itu. Bahkan Sofia binti Abdul Muttalib, bibinya Rasul, saudarinya Hamzah, ingin melihat jenazahnya Hamzah. Maka Rasulullah berkata kepada anaknya Sofia, misananya Nabi, namanya Zubair bin Awam, wahai Zubair, ibumu jangan boleh lihat. Maka gak boleh lihat sama Nabi, karena itu jasadnya Hamzah ini apa? Muthila, dimutilasi, dipotong-potong. Maka Rasulullah sedih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat dari Abu Hurairah, anna Rasulullah waqafa ala Hamzah hina ustushida. Rasulullah berhenti berdiri di jenazahnya Hamzah ketika mati syahid. Waqad muthila bihi, dan jenazahnya Hamzah ini dimutilasi. Maka fanadhara ila amrin lam yandur ila amrin auja liqalbihi minhu. Tidak pernah Rasulullah melihat peristiwa yang begitu pedih untuk hatinya melebihi peristiwa ini. Paman yang membelanya, yang membackupnya, ini diperlakukan dengan sadis oleh musuh Islam. Maka Rasulullah berdiri di jenazahnya pamannya yaitu Hamzah, dan Rasulullah berdoa, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu paman. In kunta lawasulan lirrahim, kau adalah orang yang paling nyambung tali rahim, kau penyayang bagi ponaanmu ini, kau bela aku. Fa'ulan lil khairat, selalu mengerjakan yang baik-baik. Walaulah hasnu man ba'daka alaika, kalaulah bukan karena kepedihan, kesedihan orang-orang yang kamu tinggalkan, niscaya aku tinggalkan jenazahmu begini saja. Sampai pada hari kiamat nanti engkau akan
dikumpulkan Allah, dikembalikan dari apa? Dari mulut-mulut hewan yang sangat banyak. Maksudnya, paham maksudnya? Kalau dibiarkan kan akan dimakan oleh apa? Hewan, ada burung pemakan bangkai, mungkin ada serigala, ada apa. Kalau bukan karena takut kesedihannya apa? Orang-orang setelahmu, saya biarkan lasarroni an aja'aka hatta tuksar min afwahin syatta. Sampai nanti biar kamu dibangkitkan pada hari kiamat, ya, dari mulut-mulut yang sangat banyak. Waimullahi la umassilanna bi sab'ina minhum makanaka. Demi Allah, aku ingin memutilasi 70 orang dari mereka menggantikan posisimu. Langsung Rasulullah ditegur Allah. Itu terbawa perasaan saking apa? Cintanya kepada sang paman. Maka ditegur oleh Allah. Surat An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Jika kamu hukum, maka hukumlah seperti yang kamu dihukum dengannya. Gak boleh melampaui batas. Wala in sabartum, tapi kalau kamu sabar, lawa khairun lis-sabirin, itu lebih bagus bagi orang yang bersabar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsaka ammarada, membatalkan apa yang sempat terlintas di pikirannya. Ini sayangnya Nabi kepada keluarga. Wa kana katsiran ma yad'u li aqrabihi, dan Rasul itu sering mendoakan sanak kerabatnya. Rasulullah pernah mendoakan Abbas dan anak keturunannya. Fa'ani bin Abbasin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah lil Abbas, Rasulullah berkata kepada bapakku, siapa? Abbas. Idza kana Rasulullah pernah berkata kepada bapakku, bapaknya Abdullah bin Abbas, berarti siapa? Abbas. Jika kana idza kana ghadatal itsnain, besok pagi hari Senin, datanglah kepadaku wahai Abbas. Wa waladaka, dan ajak anak-anakmu, hatta ad'u walaka bida'watin yanfa'uka Allah biha waladak, sampai aku akan doakan untukmu dan doakan untuk anak-anakmu. Bawa ke sini anakmu besok hari Senin. Akhirnya kata Abdullah bin Abbas, maka kami pagi-pagi datang ke Nabi. Kemudian Nabi memberi kami pakaian, kami dikasih pakaian sama Nabi. Kemudian Nabi berkata, awal basnam, Nabi berkata, Allahumma ighfir lil Abbas, ya Allah ampuni dosanya Abbas, wa waladihi, dan anaknya Abbas, maghfiratan zahiratan wa batinatan la tughadiru danban, Allahumma ighfadhu fi waladihi. Ya Allah ampuni Abbas, anaknya Abbas, dengan ampunan yang lahir maupun yang batin, ampunan yang tidak meninggalkan dosa lagi. Allahumma fadhu fi waladi, ya Allah jagalah Abbas dalam anak-anaknya, untuk anak-anaknya. Nah, ini doanya Rasul kepada Abbas. Lah Abbas ini pamannya Nabi, tapi umurnya tidak terpaut jauh dengan Nabi. Ya, makanya anak-anaknya Abbas itu sama Nabi umurnya terpaut sangat jauh, padahal kan sepupu sebenarnya, ya. Begitu juga dengan doanya Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Lama tufiya Abu Thalib ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu inna ammaka syaikha qad mata. Ketika Abu Thalib wafat, maka aku datang ke Nabi. Aku berkata, inna ammaka syaikha qad mata, sesungguhnya pamanmu yang sudah tua itu telah wafat. Maka Rasul berkata, idhab fawarihi thumma la tuhaddits syai'an hatta ta'tiyani. Kata Rasulullah, pergilah kubur jenazah ayahmu. Siapa maksudnya? Abu Thalib. Kamu jangan ngomong apapun sampai kamu datang kepada aku. Maka aku kubur jenazah ayahku, yaitu Abu Thalib. Kemudian setelah itu aku datangi Rasul. Maka Rasul berkata, idhab, pergilah, waghtasil, mandilah,
dan jangan melakukan apapun sampai kamu datang kepadaku. Faghtasaltu, maka aku mandi, kemudian aku datangi Nabi. Kemudian Nabi berdoa kepadaku, yang doa itu lebih aku cintai daripada aku memiliki unta merah. Padahal unta merah zaman itu kan semahal-mahal barang. Maka Rasulullah SAW mendoakan aku dengan doa-doa yang aku lebih senang dengan doa itu daripada aku memiliki unta merah. Begitu juga dengan doanya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, "Dhammanin nabiyyu ila sadri." Rasulullah pernah merangkul aku, mendekap aku, dan aku ditaruh di dadanya Nabi. Kemudian Nabi berdoa, "Allahumma alimhu al-hikmah." Ya Allah, ajarkanlah al-hikmah kepada bocah kecil ini. Nabi juga pernah dilayani sama Abdullah bin Abbas tanpa sepengetahuan Nabi. Waktu malam-malam Nabi masuk ke khala, kamar kecil, maka Abdullah bin Abbas menyiapkan keperluan Nabi. Genah no, kena bahasa apa? Surabaya. Ada air untuk wudu, ada. Maka Rasulullah keluar, "Man wada'a hadza?" Loh, siapa yang meletakkan ini tadi? Dijawab sama istri Nabi, yaitu Maimunah pada waktu itu. Yang meletakkan ini adalah Abdullah bin Abbas. Maka Rasulullah berdoa, "Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil." Ya Allah, pahamkan bocah kecil ini urusan agamanya dan ajarkanlah kepadanya ilmu tafsir. Wa kana yu'allimuhum al-ad'iyatan nafi'atah. Dan Rasulullah ngajari doa-doa yang bermanfaat bagi sanak kerabatnya. Di antaranya adalah doa berikut ini. Anil Abbas ibn Abdul Muttalib qala, dari Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Qala, paman Nabi berkata, "Ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhullah." Ini perhatikan, pahami, dengarkan baik-baik. Setelah itu kita amalkan apa yang ditanyakan ditanyakan siapa? Abbas, paman Nabi. Mari kita ambil hadis ini dan kita amalkan. Paman Nabi Abbas berkata, "Ya Rasulullah," ponakannya sendiri nih, "wahai ponakanku, alimni syai'an as'aluhullah." Wahai Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku sebuah kalimat yang aku akan berdoa kepada Allah dengan kalimat itu. Dijawab sama Nabi, "Salillaha al-afiyah." Mintalah kepada Allah al-afiyah. Berarti Nabi disuruh berdoa begini, "Allahumma inni as'alukal afiyah." Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afiyah. Al-afiyah ini enggak hanya sehat, karena afiyat itu kan diidentikan orang Indonesia kan. Gimana kabarnya Mas? Sehat wal afiyat. Afiyat ini umum. Afiyat di badan, afiyat di harta, afiyat bisa di keluarga, lebih umum. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku akan berdoa kepada Allah dengan doa itu. Kata Nabi, bacalah doa, "Allahumma inni as'alukal afiyah." Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afiyah. Diamalkan sama Abbas. Famakastu ayyaman, ya aku diam beberapa hari, maksudnya aku amalkan doanya Nabi tadi itu. Tsumma jitu, kemudian aku datang lagi ke Nabi. Faqultu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni syai'an as'aluhullah." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku lagi sesuatu yang aku berdoa kepada Allah dengan doa itu. Maka Nabi berkata, mungkin perasaan Nabi kan wingi Ustaz ajari kok takon meneh. Kan baru kemarin saya sampaikan, kok sekarang ditanya lagi.
Apakah kira-kira jawabannya Nabi berubah? Enggak. Dan Nabi berkata, ya Abbas, ya amma Rasulillah, hei Abbas, hei pamane Nabi, salillahal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah al-afiyah di dunia dan akhirat. Mintalah afiyah di dunia dan afiyah itu paling top sudah. Badannya afiyah, harta yo afiyah, keluarga yo afiyah, ya apalagi anak-anaknya. Makanya jangan lupa doa ini. Dalam riwayat yang lain, doa yang Allah itu paling senang didoai dengan doa itu adalah doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, atau Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu doa sing Allah itu diseneng. Doa sing Allah itu seneng nek ana hamba ndonga karo ndonga iku. Ya, maka diulangi Nabi, ya Abbas, ya amma Rasulillah, sampai diulangi 2 kali. Hei Abbas, hei pamanku, mintalah kepada Allah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Sehingga panjenengan, ya, fungsi dari ngaji itu kan diamalkan. Gitu? Gini betul? Nah, maka kita setiap kali doa jangan lupa doa ini. Ini doa yang diajarkan Nabi ke pamannya. Nabi itu gak mungkin ngasih yang sepele kepada keluarga, mesti yang istimewa. Dan ini keluarganya dikasih doa ini, dan diulangi lagi sama Nabi. Mungkin Abbas mengira, wes lah sudah itu, mungkin cari yang lain. Kata Nabi, enggak, iku aja gitu loh. Iku stop sudah. Makanya diulangi Nabi, mintalah Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Sehingga jangan sampai kita lupa berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afiyah, keafiatan di dunia dan di akhirat. Fa'amarahu lil Abbas bidu'a bil afiyah. Nabi memerintahkan kepada Abbas berdoa minta afiat. Ba'da tikraril Abbas atau takriril Abbas su'alahu, setelah Abbas ngulang-ngulang pertanyaan. Bi an yu'allimahu syai'an yas'aluhu Allah bihi dalilun jaliyun bi anna du'a bil afiyah la yusawi syai'un minal ad'iyah. Perhatikan kata pengarang kitab ini, diulanginya Nabi sebuah doa kepada pamannya. Setelah diminta lagi dijawab yang sama. Kata beliau, dalilun jaliyun, ini adalah dalil yang sangat jelas, bi anna du'a bil afiyah la yusawihi syai'un minal adiyah, bahwa doa minta afiyah tidak ada yang mampu menandinginya di antara doa-doa yang lain. Doa minta afiat ini doa terbaik di antaranya. Wala yaqumu maqamahu syai'un minal kalami alladhi yud'a bihi dzul jalali wal ikram, dan tidak bisa digantikan oleh apapun ucapan yang dengan ucapan itu Allah didoai dengannya. Makanya tadi kan saya katakan ke panjenengan, di antara dalil yang lain ada yang mengatakan doa yang mana Allah itu paling senang didoai hambanya dengannya adalah doa minta apa tadi? Al-afiyah. Lah kita jangan lupa itu. Maka kita pun harus berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikan kepada kami keafiatan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Makanya kan afiatan fil jasad wa afiatan fil jismi wa fil rizki wa fi mali. Itu maksudnya itu umum. Semoga Allah memberikan kita afiyah. Fa fi takhsisi bi hadzal du'a wa qasrihi ala mujarradi du'a bil afiyat takhrikun lihimamir raghibin ala mulazamatihi. Pengkhususan Nabi dengan doa minta afiat ini untuk menggerakkan semangat orang-orang untuk senantiasa terus-menerus berdoa dengan doa itu. Ini mulazamati, terus-terusan. Siang, malam, sore, jangan lupa minta apa? Afiat. Mulai sekarang keluar dari masjid ini diletakkan di pikirannya, jangan sampai lupa minta apa tadi? Afiat. Wa an yaj'aluhu min a'dhami ma yatawassaluna bihi ila rabbihim,
Dan jadikan doa ini adalah seagung-agung doa untuk bertawasul kepada Allah. Lah memang tawasul itu wajib hukumnya, harus. Iya tahu Ustaz? Iya. Surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah, perantara, tawasul. Disuruh kita ini oleh Allah bertawasul. Tawasul yang bagaimana? Apa maksudnya ayat ini tawasul itu? Ya, yang kita nggak boleh ngarang-ngarang. Ya, mari kita buka kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari. Makna tawasul di ayat itu adalah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara, wasilah, tawasul kepada Allah. Maka di antara makna tawasul itu adalah beramal soleh, berdoa kepada Allah. Nah, di antara doa yang agung, kalau ingin doa kita dikabulkan adalah ya ini. Yatawassaluna ila rabbihim bihadad doa. Bertawasul kepada Allah dengan doa ini. Doa minta apa tadi? Al-afiyah. Wa yastadfa'una bihi fi kulli ma yahumuhum. Ada perkara apa yang penting, jangan lupa doa ini, gitu ya. Jadi para jamaah, sebenarnya kalau kita ini ingin berdoa kepada Allah dan kita mau berdoa kepada Allah, sebenarnya itu sudah tanda doa kita dikabulkan Allah. Coba panjenengan perhatosaken. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan permintaan. Makanya kata para ulama, engkau mau berdoa, itu sudah tanda bahwa doamu itu dikabulkan. Soalnya Allah sendiri yang berfirman, jalu o aku tak kei. Nek awakmu jalu, penjaluanmu itu sudah menjadi tanda bahwa doamu dikabulkan. Jadi nek sampean itu mau berdoa, berdoanya kita itu tanda bahwa Allah itu mau ngasih kita. Tapi nek kita ini nggak mau berdoa, ya tanda bahwa gak belum. Makanya kan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku kabulkan doamu. Sampai disimpulkan di antaranya Imam Ibnu Qayyim. Jadi orang itu mau berdoa, itu sudah tanda bahwa apa? Dikabulkan. Makanya nek jenengan diilhamkan oleh Allah terus ingin berdoa, itu sudah tanda kebaikan. Artinya kita mau dikasih Allah. Masalahnya kan kadang-kadang kita ini tidak masalahnya kita ini kadang-kadang tidak diilhamkan kepada diri kita untuk mau apa? Berdoa. Padahal kalau diilhamkan mau berdoa, doa kita sendiri itu sendiri sudah menjadi ciri atau alamat atau apa? Tanda bahwa Allah mengabulkan doa kita, karena Allah tidak menyelisih janjinya. Ud'uni astajib lakum. Makanya penting berdoa. Bapak-bapak dan para pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah, perhatikan. Di Al-Quran itu banyak ayat yang semodel dengan ini. Perhatikan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka. Dan Muhammad ketika mereka umatmu bertanya kepadamu tentang khamr, qul, katakan Muhammad begini. Yas'alunaka 'anil makhid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, qul, katakan Muhammad begini. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anfal, qul, katakan Muhammad anfal itu begini. Yas'alunaka, apa lagi? Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, qul, katakan Muhammad begini. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, qul, jawablah Muhammad begini. Apa lagi? Jadi lafaz seperti itu banyak dalam Al-Quran. Dan ketika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ini, tentang itu, qul, katakan. Berapa ayat tadi yang saya sebutkan? Yas'alunaka 'anir ruh, yas'alunaka 'anil khamr, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ahillah,
yas'alunaka 'anil anfal. Kan banyak tuh ayat-ayat semodel ini. Jika mereka bertanya, katakan Muhammad. Mesti gitu, katakan. Tapi ada satu ayat enggak pakai katakan, Allah yang jawab langsung. Sing di wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, Allah enggak ngomong ini, kul katakan Muhammad, enggak pakai kul. Allah dewe sing jawab. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Wis gati awakmu sing ngomong, aku dhewe sing ngomong gitu. Kalau yang tadi itu kan, jika mereka bertanya, katakan Muhammad. Jika mereka bertanya, katakan Muhammad. Jika mereka bertanya, katakan Muhammad. Tapi khusus ayat ini, jika mereka bertanya kepadamu tentang aku, Allah gak ngomong katakan Muhammad, enggak, tapi langsung dijawab Allah. Apa jawabannya? Fa inni qarib, aku dekat. Nah, ini kan luar biasa itu ayat, menunjukkan bahwa gak usah sibuk cari yang aneh-aneh, ya karambol. Ya langsung minta sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, Allah akan apa? Ustaz, tapi kita ini masih kotor Ustaz, kan gitu mesti alasannya ya. Betul ya? Ini kan masih kotor Ustaz, masih kotor, berlumuran dosa. Kalau dongo sendiri itu khawatir gak dikabulkan. Maka butuh wong sing soleh supaya doa kita ini dikabulkan. Justru bertawasullah dengan dosa-dosa yang kamu lakukan itu dengan meminta ampun. Perhatikan nggih, di antara amalannya para nabi adalah bertawasul kepada Allah dengan mengakui dosa. Makanya justru kalau merasa berdosa, ya tumpahkan itu di hadapan Allah dengan cara memohon ampun. Itu sebaik-baik tawasul di antaranya. Itu yang dilakukan Nabi Adam. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu juga yang dilakukan Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Itu juga yang dilakukan Nabi Muhammad dan diajarkan kepada Abu Bakar, yang dibaca sebelum salam. Gimana bunyinya? Ayo. Allahumma inni dolamtu nafsi dulman katsir. Ya Allah, aku telah berbuat dolim yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan gak ada yang bisa ngampuni aku kecuali engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur. Jadi gak boleh kemudian merasa kotor akhirnya ndak berdoa, wis pinjem wong liya wae, tolong sampean bantu aku ndonga, wong sing saleh. Ini panjenengan niku, akuilah dosamu di hadapan Allah. Karena mengakui dosa itu diantara cara tercepat untuk dikabulkan doa itu sendiri. Ya, mengakui dosa itu penting banget. Ya, itu menyebabkan Allah merahmati kita karena mengakui dosa. Masih ingat nggak ada hadis berbunyi kayak gini? Perhatikan, ada hadis berbunyi kayak gini. Insya Allah panjenengan sudah sering mendengarkan. Lallahu asyaddu farahan min taubati abdihi. Allah itu benar-benar sungguh-sungguh senang gembira melihat tobatnya hamba daripada senangnya seorang hamba yang pergi ke tanah lapang tandus, gak ada air, membawa kendaraannya, di situ ada makanannya, di situ ada minumannya, di tempat yang tandus gak ada apa? Air, gak ada minuman, dia berjalan, tiba-tibanya kendaraannya apa? Hilang, lari. Padahal di situ ada makanannya, di situ ada minumannya, ada perbekalannya. Coba bayangkan di tengah-tengah padang gersang, nggak ada makan, nggak ada minuman, kemudian hewan yang membawa perlengkapannya itu nggak ada, yang kebayang apa? Mati. Kebayang mati. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kembalikan apa? Hewannya itu, Pak. Langsung diambil tali kekangnya, saking gembiranya orang ini sampai orang ini mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau itu hambaku,
dan aku adalah Tuhanmu. Min syiddatil far, akhta'a min syiddatil, salah apa saking senengnya sampai salah. Lah, perhatikan, Allah itu ngasih perumpamaan. Saya mau tanya, kira-kira orang dalam posisi seperti itu gembira enggak? Sudah hampir mati enggak sih, mati? Gembira enggak? Gembira. Saking gembiranya sampai salah ngomong. Sampai dibuat perumpamaan, kesalahannya ini luar biasa. Mengatakan, ya Allah, engkau iku hambaku, aku Tuhan. Ini kan kesalahan seandainya orang sengaja bisa murtad itu. Saking senengnya berarti kan. Tapi kata Allah, senengnya wong sing ngono kumang, senengnya orang yang begitu tadi itu, lebih seneng Allah ketika Allah melihat hambanya yang bertobat. Allah itu seneng banget kalau lihat hambanya mau bertobat. Sampai dikabarkan dalam hadis, lallah asyaddu, pakai lamu takkid, asyaddu apa? Farahat. Ya, ini menunjukkan benar-benar Allah sangat senang ya. Wa kana yaudu fi maradi. Ya, sekarang ganti pembahasan. Rasulullah juga senang menjenguk keluarganya yang sakit. Ketika pamannya yaitu Abbas sakit. Kenapa kok sering Abbas, Ustaz? Ya soalnya Abbas sing dawa umure. Betul apa enggak? Bahkan lebih wafat siapa duluan? Rasul duluan. Wong Rasulullah wafat itu Abbas sampai di zamannya Umar itu belum wafat. Makanya yang waktu sholat istisqa itu loh, Umar kan minta tolong siapa? Abbas. Berarti kan umurnya lebih panjang dari mungkin ada yang bertanya, kok dari tadi Abbas tak Ustaz? Kok nggak pernah yang lain? Loh, yang lain sudah mati, sudah wafat. Hamzah tadi kan udah wafat perang Uhud. Abu Lahab bedek kan wafat, mati, ya bukan wafat, mati. Abu Thalib wafat, Nabi ketika umur 50 tahun wafat. Jadi wajar kalau dalam hadis sering dikatakan Abbas. Ya memang itu satu-satunya paman Nabi yang masih ada. Yang lain sudah wafat semua. Ya. Ketika itu sakit keras si Abbas ini. Saking sakitnya fatamanal mauta, pengen mati. Ya Allah, matikan aku, ya Allah, gak kuat nih. Ditegur sama Nabi. Ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas, wahai pamannya Rasul, la tatamannal maut, jangan minta mati. Ya kau lah Pak, minta mati Pak. Allah, matikan aku aja ya Allah. Itu putus asa namanya. Daripada aku menderita seperti ini ya Allah, anakku ngene, istriku ngene, berantakan rumah tangga wis mati ya. Ini orang putus asa. Daripada doa minta mati, ya minta berdoa diselesaikan urusannya. Sama-sama berdoa, sama-sama ingin dikabulkan, lapo jaluk mati. Ya lebih baik jaluk masalahnya diselesaikan Allah kan gitu kan. Ada orang telepon saya, Ustaz tolong Ustaz ya, saya diberikan Allah kesabaran. Enggak Bu, saya enggak mau ndonga ngono. Sampean punya masalah apa? Iku yang saya tak doa cek selesai masalah sampean. Nek ndongane sampean ndongane aku iso sabar. Artinya musibah ono terus. Ndonga yo sekalian sing enak lah, ndonga kon njaluk ya. Sampean ndongane saja supaya aku bisa sabar. Sampean punya masalah apa? Itu minta diselesaikan Allah. Itu juga lebih apa? Lebih baik ya. Tapi boleh juga sih doa minta sabar jika memang musibah sudah apa? Sudah datang menimpa. Seperti wafat, ada yang wafat ya wajar kalau doanya kayak gitu. Tapi kalau ada masalah-masalah rumah tangga, ya mintalah agar masalahnya itu yang diselesaikan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke materi. Wahai Abbas, jangan minta mati. In kunta muhsinan tazdadu ihsanan ila ihsanika khairun laka. Kalau kamu itu orang baik, maka dengan panjang umurmu itu semakin bertambah pahalamu. Jangan minta mati. Karena kalau kamu itu orang baik, maka terus kebaikan akan bertambah. Wa in kunta musian, dan kalau kamu itu orang yang rusak, orang jahat, pun jangan minta mati. Karena dengan umur panjang itu engkau bisa bertobat, misalnya gitu lah, bisa memperbaiki diri, maka jangan minta mati. Ya fala tatamannal maut, jangan pernah minta mati, gak boleh minta mati. Nah, kemudian wa kana yusajji'uhum 'alal khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi keluarganya untuk berbuat baik.
wa yakhussuhum alaihi, dan menganjurkan untuk berbuat baik. Kana nabiyyu yahussu ala baitihi ala fi'li ta'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi keluarganya, ahli baitnya untuk berbuat ketaatan. Di antaranya kita baca doanya ya. Fa fi hadisi hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma afada Rasulullah sallallahu alaihi ila al-bait fa shalla bi Makkah adz-dzuhra. Rasulullah salat zuhur di Makkah waktu haji wada itu. Salat zuhur di Makkah. Thumma ata Bani Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah mendatangi keluarga besar Abdul Muttalib, sedangkan mereka sedang minum Zam-Zam. Maka Rasulullah bersabda, "Inza'u Bani Abdul Muttalib falaula an yaghliban nasu ala siqayatikum lanaza'tu ma'akum." Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi mereka untuk terus ngasih minum. Jadi ceritanya itu Abdul Muttalib kan punya siqaya warifada, ngasih minum apa? Jemaah haji. Rasulullah ngasih motivasi kepada mereka, jangan diberhentikan ngasih minum. Dan memang ngasih minum itu pahalanya sangat apa? Besar. Semua yang berkaitan sedekah dengan air itu besar, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan afdhalus shadaqati saqyul ma'. Sebesar-besar sedekah, seutama-utama sedekah adalah saqyul ma'. Sedekah ngasih air. Makanya ngasih air itu pahalanya luar biasa. Dan sudah sering saya sampaikan, seorang wanita pelacur saja ngasih minum anjing bisanya dikasih. Itu pun bukan sumurnya dia, nggak tahu sumurnya siapa. Lalu bagaimana pahalanya Utsman bin Affan? Dia beli sumur, sumurnya diinfakkan untuk para sahabat, dipakai sholat, dipakai minum, dipakai wudu. Dan itu Umar beli. Kok Umar siapa? Utsman. Sumurnya dibeli dan dipakai sholat, dipakai wudu. Wong ini pelacur, Pak. Ngasih minum anjing. Sing nolong pelacur, sing ditolong anjing. Dan wallahu alam kayaknya bukan sumurnya siapa? Pelacur. Ngono ku lho. Pahala gede. Mendaneo kalau itu sumur dibeli sama kita. Kan jenengan sering saya motivasi panjenengan. Itu diantara wakaf jariah yang pahalanya luar biasa, Pak. Panjenengan cari daerah-daerah kering, ya, buat sumur di sana. 1 tetes, 2 tetes, dipakai wudu, dipakai mandi orang-orang desa yang nggak ada air. Saya sudah menyelesaikan proyek sumur di Lamongan Selatan. Kering, kerontang, bukan saya, maksudnya saya jembatani. Wasilah, alhamdulillah beberapa titik kita buatkan sumur. Itu banyak, Pak, yang peminatnya, Pak. Saya ngomong gitu langsung banyak yang datang. Terus mereka sendiri yang datang ke lokasi dan senang karena bisa dimanfaatkan orang banyak. Lah itu gak kebayang pahalanya itu. Orang ngasih minum anjing, setelah itu anjingnya pergi saja, pahalanya banyak. Lalu bagaimana kalau kita membuat sumur-sumur di daerah pedesaan yang minim air, ya dipakai sholat, dipakai wudu, dipakai ngasih minum ternak mereka, sehingga hidup mereka sejahtera. Waduh, pahalanya luar biasa itu. Nah, itu dicari, Pak. Ya, kembali ke materi. Kemudian wa ma'a qarabatihim lahu lam yakun yuhabihim fi umuriddin. Nah, ini penting ini. Meskipun Rasulullah ini punya ikatan kerabat yang kuat, tapi kalau masalah agama Nabi gak mau mujamalah. Agama itu agama. Rasa cintanya kepada keluarga gak boleh ngalahkan apa? Agama. Mana buktinya? Kita bacanya. An Anas anna rijalan minal ansar ista'danu Rasulullah faqalu idzan lana falnatruk libni ukhtina Abbas fidaahu. Perhatikan. Ini jelasnya ini repot, harus dijelaskan kronologinya. Orang Ansor datang ke Nabi. Masih ingat enggak Nabi sebelum perang Badar? Sebelum perang Badar Nabi kan ngomong ini, nanti kalau kalian ketemu Abbas jangan dibunuh. Masih ingat gak? Kalian nanti kalau perang ketemu Abbas jangan dibunuh. Dan memang Abbas ini banyak pembelaannya ke Nabi, bahkan ketika dia masih kafir.
Sama ingat cerita Bai'atul Aqabah? Sumpah setia beberapa orang penduduk Madinah untuk membaiat Nabi, membela Nabi, sehingga ini menjadi cikal bakal hijrahnya Nabi kemana? Madinah. Masih ingat kan? Itu sebelum dibaiat, Rasulullah ditemani Abbas sama beberapa orang Ansor, ya dah? Cikal bakal Ansor, betul toh? Sebelum Ansor membaiat Nabi, Abbas berdiri ngomong. Padahal Abbas ini kafir, nggak masuk Islam. Tapi Abbas ngomong, hei orang-orang Yathrib, wallahi sebagaimana kalian ketahui posisi Muhammad pada diri-diri kami. Kami membelanya, membackupnya, tidak kami biarkan Muhammad terluka sedikit pun. Kalian berbaiat kepada Muhammad, apakah kalian benar-benar setia kepadanya? Apakah ketika Muhammad ketika hijrah ke negeri kalian, kalian membelanya, mempertahankannya, memperjuangkannya? Ataukah kalian akan meninggalkannya, tidak menolongnya? Kalau itu mumpung belum, jangan dibawa. Cukup kami Bani Hashim yang akan membela ponakan kami. Itu padahal dia apa? Kafir. Pembelaannya gitu. Dan sering kali ngasih bocoran-bocoran rahasia kafir Quraisy dikirim ke Nabi, padahal dia belum masuk Islam. Paham gak maksudnya? Bela ini ponakannya ini maksudnya. Makanya Nabi berkata, nanti kalau perang ketemu Abbas jangan dibunuh. Sudah jelas ya? Oke. Waktu perang Badar kan kalah orang kafir, Abbas ditawan, betul? Abbas ditawan. Sebagian orang-orang Ansor datang ke Nabi. Kan pada waktu itu kan keputusannya kan nggak dibunuh. Keputusannya diapakan? Tawanan ini ditebus. Kan gitu kan? Rasulullah ikut pendapatnya Abu Bakar, tidak ikut pendapatnya Umar. Kan sudah saya jelaskan itu bolak-balik itu. Akhirnya tawanan-tawanan ini nggak dieksekusi, dibebaskan dengan apa? Tebusan. Di antara yang tertawan siapa? Abbas. Maka orang-orang Ansor datang ke Nabi minta izin. Ya Rasulullah, izinkan kami meninggalkan anak saudari kami tanpa tebusan. Maksudnya, ya Rasulullah, biarkanlah putra dari saudari kami bebas tanpa tebusan. Sama tahu kenapa orang Ansor kok menyebut Abbas apa namanya, anak dari putri kami? Anak putri kan ponakan, betul apa enggak? Anak putri kami. Kenapa? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Makanya kan saya katakan ini harus ceritanya nih. Ini kalau nggak ngerti cerita, Ustadz gak bisa jelasin ini. Kan ini ada kaitan sama kronologi dulu. Ayo, siapa yang bisa? Kenapa orang Ansor kok ngomong begini? Ya Rasulullah, ini kan pamanmu. Mereka Abbas ini juga adalah anak dari saudari kami. Loh, kok anak saudari itu gimana ceritanya? Orang Ansor kok. Siapa yang bisa? Hah? Karena alhamdulillah sama iling kabeh. Karena Hashim babuyutnya Nabi itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Betul toh? Hashim berarti buyutnya Nabi. Itu pernah menikah sama wanita bukan Ansor zaman biyen. Wanita apa? Ya, jenenge sapa? Ayo, Salma. Waktu Hashim berangkat dagang itu loh, terus mampir ke apa? Ya, sama wanita Salma. Sehingga perhatikan saya. Berarti Rasulullah, Abbas dan keturunannya Abdul Muthalib itu punya akhwal. Nek jare wong Sasak ahwal. Betul ndak? Di mana? Di Yathrib. Jadi Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah dari Mekah kemana? Ke Madinah. Sebenarnya Nabi itu punya keluarga di mana? Di Madinah. Akhwalnya Nabi ada di situ. Paham nggak maksudnya? Paman-paman dari saudaranya siapa? Saudaranya ibu. Karena Nabi itu punya mbauti, betul toh? Eyang putri di mana? Di Yathrib. Makanya itu berarti menunjukkan bagaimana orang Ansor itu baik sekali.
Sampai diingat-ingat berapa generasi itu. Coba. Abbas punya bapak jenenge Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya bapak namanya jenenge Hashim. Berarti Salma ini apanya Abbas? Loh, sabar tuh. Langsung mbah. Itu corone ngene lho. Wahai Rasulullah, bebaskanlah cucu saudari kami, gitu loh gampangnya. Kan putune Salma ini. Orang Ansor tuh nyimpen kerabat baik mereka itu. Ya Rasulullah, ini Abbas kan cucu dari saudari kami. Berarti kan paman-paman mereka ini. Betul ya? Ya, jadi tolong dibebaskan. Apa kata Nabi? Jangan. Urusan kerabat, tapi ini tebusan gitu maksud Nabi. Ini masalah agama. Bisa dipahami saya? Wala la tad'una minhu dirhaman. Jangan. Tetap. Gitu ya. Kemudian dikatakan di sini khawatul iman rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lain. Rasulullah ketika berkhutbah Arafah haji wada, Nabi berkata, "Ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'un." Semua perkara jahiliyah terinjak di kakiku. Wa dima'ul jahiliyah semuanya. Wa inna awwala damin adau min dima'ina damu Ibn Rabi'ah bin Haris kana mustardian fi Bani Sa'ad faqatal Hudailun. Wa ribal jahiliyah mawdu'un. Riba jahiliyah mawdu'. Wa awwalu riban adau, dan pertama kali riba yang dihapus adalah ribanya Abbas. Urusan agama didahulukan apa? Meskipun Abbas ini kan punya duit banyak, Abbas ini sebelum nebus itu suka ngutangi orang. Nah itu dihapus. Bukan kok sing dihapus wong-wong liya gitu loh Sayyidina Nabi. Pamannya dulu. Artinya meskipun keluarga, tapi urusan apa? Agama ya tetap harus diluruskan. Begitu maksudnya itu. Termasuk Nabi pernah berkata, wallahi seandainya Fatimah mencuri, aku sendiri yang apa? Potong tangannya. Artinya cintanya Nabi kepada Fatimah. Tapi kalau Fatimah ngelanggar ya apa? Tetap dihukum gitu loh maksudnya. Termasuk ini riba ini. Ribanya siapa? Abbas dibuat contoh duluan. Itu menunjukkan Rasulullah itu sayang keluarga, cinta keluarga. Tapi nek urusan apa? Agama enggak mau nepotisme. Nek salah ya salah gitu loh maksudnya begitu. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai tentang Rasulullah dan apa? Kerabat. Sampai 4 pertemuan ini ya. Lah besok ini ganti pembahasan Rasulullah dan para tetangga. Gimana sih Rasul jadi tetangga itu? Ya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada suri teladan. Maka siapa yang menjadi ayah contohlah Nabi. Siapa yang menjadi tetangga contohlah Nabi sebagai tetangga. Yang menjadi pedagang contohlah Nabi sebagai pedagang. Dan dalam diri Rasulullah ada semua suri teladan. Nah, besok insya Allah kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah itu apa namanya? Sambut. Nah, sampai di sini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.